Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video ini kami akan membahas tentang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat dengan DPR RI umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat saja dan memiliki pengertian yaitu salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsi DPR. DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang selanjutnya, hak DPR. DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Yang pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah hak angket. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Yang keempat, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas satu, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Yang ketiga, dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legalisasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, menyusun program legalisasi nasional, yaitu Prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, yaitu RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDI lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Dan yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintahan pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Nah, tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN atau yang diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Selanjutnya, terkait dengan fungsi pengawasan DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.
APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan, SDA, dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain: 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi. 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. 4. Memiliki anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. 6. Memiliki 3 orang hakim konstitusi untuk melanjutkan diajukan ke Presiden. Yang terakhir yaitu kekuasaan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Terima kasih, semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan dipahami. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.